الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Itu adalah anugerah, salah satu anugerah yang paling besar yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita maksimalkan, kita optimalkan ibadah kita, belajar kita, segala apapun itu yang berkaitan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah terjadi sebagaimana yang saudara-saudara muslim kita alami di Palestina, di Syria dan di belahan dunia yang sedang terzalimi, jangankan untuk belajar, jangankan untuk menghafal Quran, untuk makan pagi, siang, sore pun belum tentu mereka mempunyai makanan yang cukup. Maka dari itu kita semua, adik-adik semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikannya. Tak lupa salawat, bertangkaikan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa, tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan agar jangan sampai kita semua mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada awal tahun, yaitu tahun Masehi. Tentu ini adalah momentum yang sangat agung, yang sangat besar, yang sudah senantiasa kita harus optimalkan dengan segala cita-cita kita, dengan segala impian-impian kita, dengan segala target-target kita di tahun ini. Sudah seharusnya kita berikhtiar bersungguh-sungguh apapun yang kita inginkan, baik dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dalam beramal. Adapun yang ingin menuntaskan sekolahnya dengan nilai yang terbaik, masuk ke dalam sekolah yang terbaik, masuk ke dalam pesantren yang terbaik, apapun itu, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Tapi jangan lupa agar target kita sempurna, target kita lebih indah dan lebih aman, sudah seharusnya kita menuliskan target-target akhirat kita. Dengan demikian diharapkan kita bisa sukses, bisa bahagia di dunia, bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai akhirat kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam perjalanan kita, terutama tahun ini, akan ada masa-masa sulit yang akan datang. Akan ada masalah, akan ada musibah yang silih berganti yang akan kita temui. Akan ada kesulitan dalam belajar dan sebagainya. Maka dari itu, tentu kita dari sekarang harus فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kita harus membulatkan tekad kita, membulatkan ikhtiar kita. Dan ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, fatawakkal 'ala Allah. Kita gantungkan segala harapan kita, kita gantungkan segala asa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, melalui mimbar yang mulia ini, melalui khutbah yang singkat ini, khatib akan membawakan dengan tema ketika kita berada pada situasi yang paling sulit. Jamaah azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kalian semua yang telah berikhtiar dengan segala harapannya, ingatlah kata Allah, tidak ada sesuatu musibah pun yang akan menimpa seseorang kecuali musibah itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah beriman, yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Thaha surat At-Taghabun ayat 11. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita, baik ataupun itu buruk berupa musibah dan sebagainya,
Kita harus yakini bahwasanya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mengenai ayat ini, di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwasanya tidaklah seseorang ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya kecuali itu adalah atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditimpa musibah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hatinya untuk ridha menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan ridha atas segala ketetapannya, atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan, perbuatan dan perkataan yang terbaik, sebab dasar hidayah itu adalah di hati, sedangkan jasad, sedangkan anggota badan adalah pengikutnya. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tidak ada sedikit pun yang luput, yang samar darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, keimanan di saat kita ditimpa musibah, ditimpa persoalan yang sangat sulit dalam belajar, dalam bekerja, dalam kesehatan, dalam keuangan, apapun itu, maka satu-satunya yang pertama yang menyelamatkan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tidak ada iman, maka semua akan dilanggar, dan kita berdoa dijauhkan dari segala keburukan tersebut. Bahkan dalam kaidah penting dalam psikologi mengatakan bahwasanya ketika kita ingin sukses, ingin bahagia, ketika menghadapi situasi yang sulit, maka dikatakan kita harus memiliki rasa kepercayaan tinggi, rasa kepercayaan diri yang tinggi, rasa kepercayaan tinggi, rasa kepercayaan diri yang kuat. Maka rasa percaya ini, ketika kita mengingat seseorang, mengingat figur yang sangat kuat dan dekat dengan kita di saat menghadapi situasi sulit, maka kita akan mudah untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembiranya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi penguasa yang tiran, yaitu Firaun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar melalui firman-Nya, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, Allah berfirman, janganlah kalian takut, janganlah kalian berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kalian dan aku maha mendengar dan maha melihat. Bukanlah Allah melihat segala kegiatan amal kita? Jika kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka kita akan kuat, karena kita selalu merasa bahwasanya innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Bahkan ketika kita sudah menaruh Allah selalu dalam hati kita, situasi sesulit apapun, situasi musibah sebesar apapun, insyaallah kita akan kuat, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bersama ayunan tangan kita, bersama lisan kita, bersama amal kita. Maka dari itu, jika kita merasa takut atau putus asa, bahkan bersedih, maka ingatlah ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Ingatlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat kita di setiap saat. Allah selalu bersama kita di setiap gerak dan langkah yang kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
karena tidaklah musibah Allah berikan kepada hamba, melainkan Allah tahu betul bahwasanya hamba tersebut mampu menghadapi ujian tersebut, mampu melewati kesulitan tersebut. Dan tidaklah Allah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada hambanya, melainkan Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut. Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perasaan itulah yang akan membebaskan kita dari setiap kesulitan, persoalan, kesedihan, ketakutan dan kegalauan. Karena itu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun sulit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman kita, terutama di saat-saat sulit kita. Semoga segala cita-cita kita, asa kita, target-target kita, impian kita terutama di tahun ini, Allah berikan kekuatan untuk menuntaskannya. Allah berikan kemudahan kepada kita semua agar segala yang kita hajatkan itu terkabul untuk kebahagiaan kita di dunia sampai ke akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di seluruh dunia supaya mampu menghadapi situasi-situasi sulit yang di hari-hari ini terutama dan di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kebahagiaannya kepada kita di dunia maupun sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh ya ibadallah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب الحق. اللهم سهل أمورنا يا الله. اللهم سهل أمور بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.